ada datanya kita tumbuh 5,12%. Ada konsep misalnya Rojali dan Rohana. Apakah ini angka yang emangnya ini bisa direkayasa kah? Ini angka beneran atau kayak gimana? Ini lucu. Banyak pembuat kebijakan dan banyak politisi masih belum ngerti apa itu perkembangan ekonomi. Tahun 2017, saya sangat percaya pada Bitcoin. Terus kalau misalnya kita bisa mendapatkan return yang sampai 15% setahun, angka itu berubah menjadi 65 miliar. Saya tinggal kasih titik di Indonesia, dimanapun, saya udah tahu omset PGI itu 2 tahun ke depan jadi berapa. Saya pengen move on ke topiknya ekonomi. Soalnya Pak Tom kan dulu sebagai kepala BKPM, bayangan saya adalah orang yang jualan Indonesia untuk investor asing. Ayo dong, invest di Indonesia. Kita ini negara hukum. Kita bisa peraturannya itu bisa diterapkan dengan baik, ya kan? Prospeknya itu bagus gitu. Ada nggak sih yang mempertanyakan itu waktu Pak Tom itu ditahan? Soalnya gini, mereka masih ngeliat kan, ini orang dulu yang diutus keliling jualan mengconvince saya untuk investasi $1 miliar, $5 miliar. Katanya negaranya bagus gitu. Tapi dianya terbukti tidak mengambil apa-apa, habis itu dipenjara. Saya memang dapat beberapa laporan ya dari baik asosiasi investor ya, seperti namanya Chambers of Commerce ya, dari berbagai wilayah maupun individu yang sangat berpengaruh ya, di bidang investasi, bahwa investor sangat prihatin ya terhadap kejadian kriminalisasi saya. Ya. Dan jelas itu kejadian kriminalisasi saya sangat-sangat tidak kondusif bagi iklim investasi ya. Kalau kita ngomong yang namanya FDI ya, atau penanaman modal asing, itu sudah pasti akan jangka panjang. Ya. Orang tidak berinvestasi atau tanam modal $1 miliar, ya, 16 triliun untuk keuntungan jangka pendek. Ya, dan biasanya korporasi internasional, multinational company itu sudah punya sejarah ya, sudah tahu bahwa dalam jangka waktu katakan 10, 20, 30 tahun pasti ada fluktuasi, pasti akan ada saat-saat kita down dan saat-saat lain di mana kita up ya, kondisi sangat bagus, sangat kondusif ya. Tapi mereka sudah terbiasa untuk merata-ratakan ya. Jadi averaging kalau kita lihat tren jangka menengah jangka panjang ya tetap oke gitu ya. Dan memang harus punya stamina dan harus punya konservatisme ya untuk ada cadangan, modal cadangan, likuiditas cadangan ya untuk bisa melewati masa-masa yang penuh tantangan. Dan kita semua mengerti bahwa dunia itu berputar, ya, bahkan iklim investasi ada siklusnya. Ya, mungkin ini lagi titik rendah gitu ya, dari sisi kepercayaan investor atau posisi kita terhadap negara-negara saingan misalnya. Tapi ya tinggal tunggu waktu. Tapi memang cukup shock. Ada nggak yang chat Pak Tom secara personal gitu? Ada yang kirim surat, ada beberapa yang kirim surat langsung, ya, karena memang hubungan saya di berbagai wilayah ya, Eropa, Korea, Jepang, Australia, Amerika, hubungan saya udah sangat-sangat lama, udah puluhan tahun, dan
intens, ya, sangat substantif ya, penuh dengan substansi. Jadi ada yang rasa udah sahabat gitu ya, dan kirim surat langsung. Kami sangat prihatin atas apa yang terjadi pada Pak Tom, dan hanya mau menyampaikan kami tidak melupakan Pak Tom, ya, senantiasa diingat dan direnungkan dan didoakan, dan apakah ada yang bisa kami bantu atau apa ya, tentunya harus hati-hati ya, nggak boleh ada konflik kepentingan atau gimana ya. Tapi ya bantu dengan misalnya menyuarakan atau dengan ide-ide atau testimonial ya. Dan kayaknya sempat keluar di beberapa koran internasional seperti South China Morning Post atau Nikkei Asia atau The Australian, majalah The Economist ya, bahwa aneh karena reputasi saya cukup baik lah ya, reputasi saya sebagai profesional yang serius dan berintegritas ya, jadi terasa aneh sekali ya bahwa dari semua opsi gitu ya, yang tiba-tiba kena perkara itu saya gitu ya. Menariknya mereka malah menunjukkan support terhadap Bapak, bukannya khawatir dengan uang yang mereka sudah investasikan. Mungkin kalau misalnya orang udah investasi $2 miliar, 30 triliun gitu kan, mereka bakal mikir, aduh, duit gue gimana nih? Oh, tetap aja. Itu tetap menjadi sebuah kekhawatiran, ya, sebuah keprihatinan. Tapi ya, faktor saya kan hanya satu dari puluhan faktor atau ratusan faktor. Dan ya memang ada pengaruhnya, tapi ada banyak faktor lain juga yang masuk dalam perhitungan dan pertimbangan mereka ya. Iya. Tapi kan tentu salah satu faktor kemajuan negara secara ekonomi kan formulanya adalah consumption, investment, government expenditure, dan net export gitu kan. Salah satu faktor tentunya kan adalah investasi. Iya. Nah, tapi belakangan ini kita juga sering kalah sama negara-negara tetangga. Iya. Apa yang Pak Tom lihat? Biasanya kita tuh kalahnya gara-gara apa? Iya. Mungkin ini kesempatan yang baik untuk menjelaskan struktur ekonomi, sosial, investasi yang sebenarnya. Ya. Orang berpikir bahwa ekonomi itu yang utama. Ya, dan misalnya saya pun dulu agak arogan ya terhadap misalnya masalah hukum. Ya, saya pikir hukum itu sekedar fungsi penunjang. Ya, jadi kita hanya butuh pengacara untuk bikin kontrak investasi, kontrak kerjasama, terus memperjuangkan di pengadilan saat sengketa dan sebagainya. Ternyata ya, dan ini pelajaran buat saya ya, hukum itu fondasi. Hukum itu fondasi, di mana kita membangun ekonomi di atasnya. Ya. Dan di bawah fondasi, ada fondasi lagi, ya, yaitu fondasi moral. Fondasi moral, fondasi etika, dan norma-norma, nilai-nilai, prinsip-prinsip ya. Nah, fondasi utama, fondasi kedua ya, itu kalau rapuh atau kita tidak rawat dengan baik ya, percuma membangun ekonomi di atasnya. Ya, tinggal tunggu waktu, ekonomi apapun yang kita bangun akan rontok ya, karena akhirnya digerogoti oleh sengketa, oleh korupsi, oleh penipuan dan kriminalitas lainnya ya, atau bahkan oleh reputasi ya. Lama-lama reputasi kita rusak ya, dan reputasi kita dibangun dengan perilaku yang beretika ya. Orang melihat itu ya. Makanya sebagai yang tadi Mas Leon bilang ya, kepala Badan Penanaman Modal ya, yang sekarang kita kenal sebagai Kementerian Investasi ya, yang keliling dunia jualan ke investor. Orang tuh melihat saya ya, sebagai perwakilan negara gitu, dan mereka bukan hanya lihat isi substansi argumen saya ya, bahwa ini pasar yang besar ya dengan masa depan yang cerah. Mereka lihat gaya saya, melihat karakter saya ya. Dan mereka misalnya begitu mulai tertarik
berkunjung ke Indonesia, ketemu dengan berbagai pakar dan orang, mereka melihat budaya, mereka melihat wah ini sebuah bangsa yang bisa dipegang nggak, bisa dipercaya nggak, gitu kan. Memang saya mungkin dulu ujung tombaknya, ya, tapi setiap orang ya, mulai dari petugas imigrasi yang pertama kali cap paspor si investor saat datang, sampai super taksi yang membawa dia dari bandara ke hotelnya, sampai pelayan di hotel, sampai pelayan di restoran, semuanya punya dampak kepada kepercayaan investor ya. Reputasi negara kita di dunia internasional. Itu kisah-kisah itu akan dibawa pulang oleh pengunjung atau investor itu ya. Tapi Mas Leon nanya, kenapa kita kalah terus ya dengan negara tetangga? Ya karena fondasi-fondasi itu ya. Fondasi hukum, fondasi atau sekurang-kurangnya reputasi soal etika, prinsip-prinsip ya, kehidupan bermoral itu lebih bagus di negara tetangga. Ya. Tingkat penipuan, tingkat korupsi, ya, itu lebih oke ya, di negara tetangga atau negara saingan. Meskipun juga tidak sempurna ya, tapi kan semuanya akan dinilai oleh investor atas dasar relatif ya kan, yang mana relatif lebih baik, relatif lebih buruk. Tapi kita terlalu sibuk ngurusin pohon dan cabang-cabang perekonomian. Ya, kita kurang perhatian ke akar-akar perekonomian, yaitu kelembagaan, termasuk hukum, kehidupan atau perilaku kita sehari-hari dari minggu ke minggu, ya, budaya kita, ya, semakin maraknya penjebakan oleh aparat, ya, penipuan, scam dan lain, ya itu mencerminkan turunnya kehidupan bermoral, ya, dan itu sangat dibaca oleh investor. Ya, investor itu jeli melihat wah ini sebuah masyarakat yang moralnya tidak sehat. Ya. Kenapa investasi mengalir terus ke negara seperti Singapura dan Swiss yang udah mahal banget, ya, udah luar biasa mahal, invest ke sana tetap aja orang beli, gitu ya, tetap aja orang mau masuk, ya karena trust, kepercayaan, dan terasa sekali, ya, kalau kita ke Swiss, betapa serba tertibnya hidup di sana dari hari ke hari, ya kan? Apakah lalu lintas, kita ke supermarket atau ke toko atau kita ke konferensi atau apa-apa, semuanya kok tertib sekali, semuanya rapi, semuanya efisien, ya kan? Semua orang juga rapi, orang banyak bilang saya selalu necis, selalu rambut tersisir, ya kan? Ya di sana semua orang seperti itu. Ya bayangin sebuah negara semuanya necis kayak saya. Orang langsung wow, ini negara pasti oke banget nih. Ya, jadi pasti aman untuk tanam modal, untuk taruh uang di situ kan. Dan sebaliknya kalau di sini berantakan, kita tidak rapi, ya, terus serba tidak konsisten, ya. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, ya kan? Atau saya ngomong A, tapi kolega saya ngomong B, ya. Itu semuanya merusak yang namanya trust, ya. Dan mungkin satu kata yang paling utama dalam investasi yaitu trust, ya. Kalau kita ngomong nasional ya. Nah, makanya yang saya curious ini sih, Pak Tom. Pasti kan ada main guy, maksudnya Ya. orang yang mengkriminalisasi Pak Tom. Saya nggak ngomong siapanya lah. Tapi yang saya pengen tahu adalah apakah ini tuh di luar dari kalkulasi pihak tersebut, di mana implikasi dari kriminalisasi ini itu resultnya bukannya masalah pribadi doang, Siap. tapi masalahnya ini image negara Indonesia secara keseluruhan yang mengenai trust-nya itu, dan akhirnya juga tidak mencapai apa yang ingin dicapai. Maksudnya akhirnya Pak Tom juga bebas gitu maksudnya.
Kalau saya sih kembali lagi ya, bahwa semua itu rencana Tuhan. Dan kedua, rencana Tuhan itu selalu sempurna. Ya. Jadi memang Tuhan Allah itu luar biasa ya. Seperti Pak Anies pernah sampaikan, ya, mengutip saya suka bilang, God works in mysterious ways. Ya. Di luar dugaan. Manusia punya rencana, tapi nggak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah gitu ya. Kecuali dengan membangun karakter. Dan itu bukan mengalahkan kehendak Allah, itu membangun karakter yang sesuai, selaras dengan kehendak Allah gitu ya. Tapi semua itu ada tujuannya, ya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Ya. Mungkin peristiwa, bukan mungkin ya, saya yakin berbagai peristiwa ini membawa banyak pelajaran yang sangat berharga ya, bagi berbagai kalangan, ya, bahkan mungkin bagi bangsa. Dan memang kembali lagi ya, saya ke istilahnya tadi, mungkin ini sebuah harga yang harus dibayar. Ya, apakah oleh saya, ya kan, oleh Pak Anies, oleh para inisiator kriminalisasi saya, atau oleh bangsa kita ya, sebagai pemilih dalam pemilu. Ya. Semua tindakan akan membawa konsekuensi. Ya. Jadi dalam ilmu geopolitik ya, kita diajarkan untuk menilai sebuah tindakan atas 3 kriteria. 1, niat atau motivasinya apa. Kedua, metode. Caranya mewujudkan niat itu seperti apa. Dan ketiga, hasil daripada niat tersebut. Ya. Kadang-kadang orang punya niat jahat, ya, menggunakan metode yang baik, lucunya hasilnya malah baik. Ya. Atau ada orang yang punya niat baik, metodenya juga baik, ya sayangnya hasilnya jelek. Ada budaya atau kepercayaan yang ultra pragmatis, ya, yang bilang ya selama hasilnya baik kan peduli amat dengan niat atau metode, ya, cara-cara mencapai hasil yang baik. Dan itu ternyata sangat sesat, sangat keliru. Ya. Proses itu penting, ya, dan niat itu juga penting. Makanya dalam perkara saya, pertanyaan apakah ada niat jahat yang sekarang terkenal sebagai mens rea, itu fundamental banget. Ya. Dalam sebuah tindak pidana harus dibuktikan, ya, dengan nyata dan pasti bahwa rangkaian peristiwa, rangkaian tindakan yang dilakukan oleh tertuduh itu jelas menunjukkan ada niat jahat dari awal. Ya kan? Jadi niat itu penting banget. Dalam kehidupan atau dalam dunia investasi, justru orang lihat niat orang. Ya. Niat itu mencerminkan trust. Ya. Apakah ini orang bisa dipercaya? Ya. Apakah ini orang tulus, sincere? Metode, cara-cara mencapai tujuan atau mewujudkan niat itu mencerminkan ini orang atau ini perusahaan atau ini negara rapih atau berantakan, ya, bijaksana atau serakah. Ya. Hasil itu tentunya manifestasi atau perwujudan yang paling nyata gitu ya. Tapi orang terlalu banyak perhatian ke situ. Ya. Misalnya, wah Singapura udah sukses, Swiss luar biasa, indah ya. Tapi orang kurang memperhatikan ke proses, ya. Apa metode mereka, apa cara-cara mereka, bagaimana kelembagaan mereka, ya, bagaimana rapihnya mereka gitu ya. Bagaimana caranya kita rapi seperti itu. Dan lebih lagi mengabaikan atau kurang perhatian ke niat, ya, fondasi, yaitu aspek-aspek sosial, ya, seberapa jujur, seberapa beretika, ya, seberapa bermoral warga-warga atau sebuah negara gitu ya.
Nah, saya pengen balik lagi ke mengenai investasi. Soalnya kan salah satu konsep kenapa investor pengen masuk, mereka harus pasti mempertimbangkan return. Dan most likely mereka returnnya itu dalam bentuk US dollar, gitu kan. Siap. Otomatis ada dua hal nih. Mereka tuh membutuhkan return yang jauh lebih tinggi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Nomor satu, gara-gara rupiah kita itu depresiasi terus dalam jangka panjang. Iya. Kalau misalnya kita tarik 10 tahun terakhir, rata-rata sekitar 2% sampai 3% per Setiap tahun. tahun. Terus nomor dua, kita tuh punya namanya juga risk premium, di mana gara-gara Betul. persepsi Risiko. untuk investasi di Indonesia seperti yang apa yang terjadi dengan Pak Tom itu risiko lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain, mereka jadinya minta return lebih tinggi gitu jadinya. Sehingga kita punya cost of fund jadi lebih mahal. Betul. Nah, saya pengen bahas satu persatu. Gimana caranya kita bisa menurunkan risk premium ini? Baik. Dalam segala urusan saya selalu mengingatkan tim saya ya, selalu membagi urusannya itu ke aspek jangka pendek, aspek jangka menengah, dan aspek jangka panjang. Ya. Kalau jangka panjang itu yang paling ampuh, ya, dan itu kembali yang tadi saya singgung, bangun fondasi-fondasi kelembagaan, ya, termasuk hukum, bangun fondasi-fondasi budaya moral, budaya beretika, ya, dan sekali itu udah kuat, ya, itu kesuksesan dari perekonomian hampir otomatis, ya, nggak usah khawatir. Itu jangka panjang, dan itu hebatnya negara-negara seperti Swiss, Singapura, negara-negara Skandinavia ya. Mereka udah punya fondasi moral yang kuat, punya fondasi etika yang kuat, di atasnya ada fondasi hukum kelembagaan yang kuat. Ya, mau eranya internet, mau eranya smartphone, mau eranya artificial intelligence, ya eranya biotech, warganya sudah warga jujur, warga serius, warga yang rapih dan tertata gitu ya. Pasti mereka akan bisa menggarapnya dengan baik. Jangka menengah biasanya ya pembenahan, ya, perbaikan yang kasat mata ya. Kita jelas melihat misalnya korupsi atau distorsi struktural, ya, yang kebijakan yang memang nggak masuk akal, ya. Dan banyak yang semua kalangan tahu itu salah, tidak masuk akal, tapi perlu keberanian politik untuk memperbaikinya, untuk meninggalkan status quo dan menghadirkan perubahan, ya. Karena banyak kepentingan di situ biasanya, dan banyak sekali kepentingan yang menikmati status quo, ya, kebijakan yang tidak masuk akal bagi mayoritas publik, tapi menguntungkan segelintir pihak, ya, itu melemahkan ekonomi, ya, buruk untuk perkembangan ekonomi, tapi di perjuangan habis oleh segelintir orang yang punya kepentingan di situ. Ya. Jangka pendek tergantung. Ya. Kalau kita lagi down, tentunya persepsi menjadi penting, ya. Dan kita harus sangat peka terhadap persepsi. Ya. Jadi itulah mungkin kenapa kejadian perkara saya bisa membawa konsekuensi yang sangat besar ya, karena bukan hanya kondisi negara, tapi kondisi dunia tidak lagi baik-baik saja. Dan dalam kondisi yang sulit, investor atau pelaku usaha ekstra sensitif, ya, semakin peka, sehingga hal kecil, ya, atau hal perkara seseorang, individu seperti saya, kalau dalam kondisi biasa orang mungkin cuek ya kan, tapi saat mereka lagi stres, lagi khawatir, ya, itu bisa punya lagi baperan ya, lagi sensi, itu bisa punya dampak yang lebih besar daripada biasanya gitu ya. Balik lagi, tergantung kondisi, ya, tergantung kondisi dan suasana. Tentunya apa yang harus dilakukan jangka pendek, ya, akan berbeda dalam kondisi krisis dibandingkan dalam kondisi yang normal. Tapi satu lagi ya, yang mungkin berlaku untuk
segala skala waktu, apakah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, itu satu prinsip yang saya belajar dari 20 tahun lalu. Dan istilahnya itu, Mas Leon, adalah first who, then what. Ya, jadi segala urusan perekonomian itu diterapkan oleh manusia. Ya. Dia mau punya visi sebagus apa, punya rencana eksekusi, rencana implementasi sebagus apa. Ya, kalau orangnya tidak tepat, ya orangnya tidak cocok, ya akan mubazir. Ya. Jadi ini saya pertama kali belajar dari sebuah buku manajemen klasik namanya Good to Great, ya, by Jim Collins. Dan dia punya analogi yang sangat cantik sekali, ya. Dia bilang, get the right people on the bus, get the wrong people off the bus. Ya. Terus sekali the right people are in the bus, pastikan masing-masing duduk di tempat yang tepat. Ya. Jadi orang yang cocok dan baik, tapi tidak terampil untuk nyetir, ngapain dia disuruh pegang setir, ya kan? Atau misalnya ada penghuni bus yang sangat terampil dalam urusan navigasi, ya pastikan dia duduk dekat sopir, ya kan, supaya bisa bilang, oh jangan lewat sini, ya, oh sini belok kiri, sini belok kanan gitu. Jadi pertama, pastikan yang diberikan amanat atau wewenang adalah sesuai kompetensi, sesuai kejujuran, sesuai karakter dan kompetensi, ya, yang tadi Mas Leon bilang berbasis merit. Ya. Kedua, sekalipun orang-orang baik, ya, orang-orang yang canggih atau kompeten diberdayakan, jangan salah tempat, ya, jangan tempatkan dia di sebuah posisi yang tidak cocok buat dia, gitu ya. Dan balik lagi, semua itu ujungnya sangat tergantung pada pilihan orang. Ya. Nah terakhir mungkin Mas Leon, bagi saya selalu menarik. Ya. Ini yang tidak disadari banyak orang, ya, dan memang tidak gampang untuk mengimplementasinya, ya. Jadi sebuah rencana atau apa itu business plan atau kebijakan ekonomi, ya, itu harus lengkap dan solid, istilah saya itu dari ujung ke ujung, end to end, ya. Atau ibaratnya saya suka bilang, sebuah rantai itu hanya sekuat mata rantai yang paling lemah. Kadang-kadang ada rantai dengan 10 mata rantai, ya. Percuma kalau 9 dari 10 mata rantai semuanya kuat, ada satu yang lemah, ya ujungnya rantainya akan putus dan semuanya akan bubar. Ya. Jadi memang salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan atau dalam implementasi sebuah rencana bisnis, ya, harus agak komprehensif dan harus terintegrasi dan harus ada perhatian kepada setiap mata rantai dalam rantai tersebut. Ya, jangan sampai ada titik lemah. Nah, kita rantainya putusnya di situ. Ya, semuanya akan bubar hanya karena titik lemah tersebut. Ya. Nah, tentunya semakin besar skala perencanaan, rantainya semakin panjang. Ya. You name it. Mau ambil contoh program pemerintah apa saja, ya itu misalnya katakan kita mau memperbaiki kesehatan publik, ya kita harus perhatikan pendidikan dokter, ya kan, pendidikan perawat, kita harus perhatikan aspek perindustrian, ya, industri obat, industri alat kesehatan, ya kita harus perhatikan aspek perdagangannya, ya kan, impor obat, ekspor obat, impor alat kesehatan, ekspor alat kesehatan. Nah, kita harus memperhatikan infrastruktur, dengan listrik, air, sebagainya. Kita banyak sekali yang harus kita perhatikan. Dan kalau ada yang ambruk, gitu, ada yang kita kurang perhatian atau tidak menseriusi, gitu ya, bisa-bisa yang lainnya semuanya mubazir, ya, karena
ya hal itu tidak terpenuhi gitu ya. Ya, menurut Pak Tom ya, kan kayaknya itu tadi analogi saya suka sekali di mana kekuatan sebuah ini ya dari yang paling lemahnya gitu Betul, kan. betul. Tapi kan itu kan sebuah hal yang kayaknya obvious dan kayaknya orang tuh dari dulu merasakan gitu. Iya, Misalnya, kayaknya misalnya ada salah satu pihak oknum di institusi iya, apa, iya, harusnya dia nggak di sini, harusnya iya, ada orang lain gitu. iya, Kayaknya orang tuh udah menyuarakan itu udah bertahun-tahun atau mungkin udah iya, berdekade-dekade gitu kan. Kenapa sih itu nggak soft? iya. Em, selama ini belum ya ada pemimpin ya eh, di tingkat nasional mungkin ya yang eh, sampai ke akar-akar permasalahan ya. Saat ini yang lagi trending mungkin Presiden Habibie ya. Dia sampai ke akar-akarnya ya. Eh, yang mungkin juga kurang diapresiasi Presiden Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur. Orang mungkin akan bingung apa hubungannya kebebasan pers dengan investasi atau dengan pertumbuhan ekonomi. Wah, itu hubungannya kuat sekali. Sangat kuat sekali ya. Jadi ada korelasi yang sangat tinggi antara kebebasan pers dengan suksesnya sebuah ekonomi, apalagi dalam skala yang berkelanjutan. Ya, karena kebebasan pers mencerminkan kebebasan berekspresi, kebebasan berdebat, ada yang namanya jurnalisme investigatif ya, yang bisa membongkar skandal, ya, dan itu berujung kepada perbaikan dan pembenahan. Ya, kalau skandal tidak pernah dibongkar, kita tidak pernah akan bisa mendiagnosa penyakit yang sedang terjadi. Ya. Dan pers itu dibebaskan oleh Presiden Habibie dan dilanjut oleh Presiden Gus Dur ya. Jadi memang apa ya butuh pemimpin, tapi ada juga pemimpin di tingkat daerah yang berani dan punya visi untuk akar-akar permasalahannya. Pasti ada cukup banyak ya, tapi mungkin belum terekspos atau belum viral. Misalnya kan ada kepala desa ya, yang saya pernah lihat di medsos, ada kepala desa yang memanfaatkan dana desa dengan sangat baik ya, untuk membangun desa wisata dan sebagainya, atau membangun sektor perkebunan, menghasilkan hasil perkebunan yang nilainya tinggi ya, yang kemudian mensejahterakan warga desanya dan sebagainya. Saya kira cukup banyak ya, tapi itu butuh karakter pelayan publik ya, butuh orientasi batin yang mengarah kepada misi yang lebih besar daripada diri sendiri gitu ya. Tapi saya optimis, terutama dengan generasi muda ya. Sebagai seorang Gen X, melihat milenial, Gen Z, dan sekarang mulai lihat Gen Alpha, saya semakin optimis. Ya. Karena idealisme, kemampuan berpikir kritis, ya, bahkan sampai sinis ya, sampai skeptical dan curiga gitu ya. Itu hoax bukan sih? Ya kan? Itu sangat-sangat baik. Ya. Dan juga balik lagi tadi yang saya bilang, semakin banyak orang mulai capek dengan balapan ngejar status, ya, dengan berlomba-lomba pamer barang branded atau berlomba-lomba pamer gaya hidup ya. Mereka lebih mikirin, oke, siapa yang saya pilih sebagai sahabat saya, ya, siapa grup saya, ya, bagaimana bisa bahagia, bagaimana bisa mencari makna dalam hidup, membangun makna dalam hidup, ya, bagaimana waktu yang singkat di bumi ini ya bisa penuh makna. Jadi
saya himbau semua orang bersabar, ya, karena help is on the way, help is coming, dan ya memang harus ke akar permasalahan, meskipun mungkin tidak akan membawa manfaat elektoral. Ya, mungkin ya memang mau tidak mau ya, dalam politik praktis kita harus fokus ke hal-hal yang bisa kita jualan saatnya kampanye tiba ya, saatnya kita harus berkampanye, harus ada hal-hal yang bisa kita jualan, yang bisa mudah dimengerti, gampang dinilai oleh pemilih, tapi kita juga punya kewajiban moral ya untuk melakukan banyak perbaikan, tanam bibit yang akan dipanen bukan oleh kami, ya, akan dipanen oleh penerus kami, atau bahkan akan dipanen oleh orang-orang yang tidak pernah kita kenal ya. Dan balik lagi, masyarakat makin cerdas, makin canggih, ya, dan makin bisa menilai siapa yang pemimpin yang lebih seperti Lee Kuan Yew, ya, atau ya tentunya sering disebut Mandela gitu ya, yang memang mengabdi, ya, bahkan untuk hal-hal yang jangka panjang yang dia sendiri tidak akan nikmati gitu ya. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin mengenai rupiah, tadi kita udah sempat singgung. Menurut Pak Tom, kenapa sih rupiah kita itu tuh dalam jangka panjang itu melemah terus gitu? Dan solusinya apa? Atau emang itu tuh hal yang wajar, kita harus menerima gara-gara emang kita jumlah ekspor impornya kayak gimana gitu? Memang kurs mata uang sebuah negara itu akan ditentukan oleh struktur perekonomian, ya. Dan itu butuh waktu, ya. Cuman balik lagi yang tadi saya bilang, banyakkan politisi terutama, ya, itu hanya fokus ke hal-hal yang jangka pendek, ya, yang bisa direalisasi dan kemudian dipamer saatnya kampanye lagi 5 tahun kemudian, ya. Dan kalau orientasi kita tetap seperti itu, ya kita akan maju mundur, ya, karena kita benahi sesuatu jangka pendek, setelah itu ambruk lagi, ya, atau hal lain yang diabaikan, akhirnya simptom penyakitnya muncul, gitu ya. Tidak ada alasan kenapa mata uang sebuah negara tidak bisa stabil jangka panjang atau bahkan menguat jangka panjang, ya. Secara teknis tentunya tingkat kurs sebuah mata uang ditetapkan oleh selisih tingkat bunga, ya, bunga rupiah dibandingkan bunga dolar, bunga rupiah dibandingkan dengan bunga euro, ya. Tapi tingkat bunga itu mencerminkan hal yang lebih fundamental, ya, seperti tadi Mas Leon bilang, kalau ada persepsi bahwa wah negara itu riskan, ya orang akan minta bunga yang lebih tinggi. Ya, kalau mau minta saya pinjemin uang ya ke negara itu, ya dengan saya ambil risiko lebih tinggi, ya saya juga minta bunga lebih tinggi, ya kan. Risiko itu kan ada beberapa aspek ya, yang dangkal permukaan dan yang dalam, ya. Satu adalah persepsi risiko, ya kan. Mungkin untuk beberapa waktu persepsi itu bisa dimanipulasi, bisa diatur dengan pencitraan, ya. Tapi kebenaran yang fundamental itu selalu akan muncul, selalu akan terbongkar pada akhirnya, ya. Jadi memang bunga itu mencerminkan itu tadi. Kedua, tentunya bunga itu ditentukan oleh inflasi, ya. Jadi kalau inflasi tinggi, bunga harus tinggi, ya. Minimal bunga nominal, yang namanya bunga nominal harus tinggi, ya, untuk mengkompensasi terus menurunnya daya beli akibat inflasi, ya kan. Barang-barang setiap tahun makin mahal, ya berarti penghasilan saya juga harus naik. Kalau enggak, saya makin miskin, ya kan, karena daya beli saya digerogoti oleh inflasi, ya. Jadi tabungan saya pun harus naik dengan laju yang mencerminkan ya inflasi, gitu ya. Nah, inflasi kemudian didorong oleh efisiensi atau tidak efisiennya perekonomian,
Ya kan, jadi kalau kita serba tidak efisien, ya semuanya serba mahal, itu yang kita istilahkan sebagai high cost economy. Ya berarti semuanya serba mahal. Dan kalau semuanya serba mahal, kita akan sulit bersaing. Ya, orang lain bisa memproduksi hal yang sama dengan harga yang lebih murah atau menyediakan jasa yang sama dengan harga yang lebih murah. Dan kita terjebak dengan berbagai biaya-biaya, termasuk korupsi atau inflasi, inefisiensi atau distorsi ekonomi, ya, yang membuat semuanya serba mahal ya. Dan karena inflasi tinggi, bunga tinggi, bisa bunganya harus lebih tinggi atau mata uangnya melemah, ya kan? Ya orang lain bisa menyediakan jasa atau memproduksi barang dengan harga lebih murah. Ya kalau jalan pintasnya ya kita devaluasi, ya kita mendevaluasi mata uang kita, gitu diterjemahkan ke dolar, barang kita atau jasa kita kelihatan murah, ya kan? Jadi ini memang ujungnya kurs akan ditetapkan oleh daya saing kita, ya ditetapkan oleh efisiensi atau inefisiensi dalam ekonomi kita. Ya. Waktu Pak Tom keliling sebagai kepala BKPM ya, boleh share nggak sih 3-5 hal yang terpenting yang dicari sama investor asing? Itu apa? Siap. Mungkin sekali lagi ya, saya bagi ke dalam hal yang mendasar atau basic ya, yang sehari-hari, ya. Hal-hal yang relatif dangkal gitu ya. Kemudian hal yang lebih mendalam dan hal yang sangat fundamental. Ya. Kalau hal-hal yang sehari-hari, ya itu top 5 keluhan investor selalu. Nomor 1 pajak, bukan tarif pajaknya, ya, tapi perlakuannya, implementasi, ya serba tidak konsisten dan lebih terasa seperti mereka dipalak daripada sebuah sistem perpajakan yang konsisten dan bisa diprediksi, ya, dan kelihatan rasional gitu ya. Pajak. Nomor 2 hukum, termasuk regulasi yang serba nggak jelas ya. Jadi seringkali regulasi, apakah itu peraturan pemerintah, Perpres, peraturan menteri, ya kan, peraturan kepala lembaga, itu abu-abu. Ini maksudnya apa ya? Kalimat ini tidak jelas gitu ya. Dan itu membuka ruang ya kan, untuk menjadi masalah di kemudian hari. Termasuk dipermasalahkan oleh penegak hukum atau regulator. Ya kan. Ketiga, masalah pekerja. Ya, apakah pekerjaannya keterampilannya rendah atau budaya pekerjaannya kurang baik, kurang sesuai, atau kesehatannya ya, kurang baik. Keempat, masalah lahan dan tanah yang waktu itu belum separah sekarang ya. Sekarang kelihatannya banyak banget sengketa lahan, ya, kisah-kisah mengenai mafia tanah dan kong kali kong antara oknum dengan bahkan pengadilan atau pejabat badan pertanahan dan sebagainya ya. Dan terakhir mungkin infrastruktur ya, jalanannya macet, pelabuhan yang kurang efisien, bandara yang juga kurang efisien, dan lain-lainnya, infrastruktur listrik, gas untuk industri misalnya. Apakah ada beberapa hal yang paling penting yang tadi itu misalnya, terutama misalnya dari segi kepastian hukum atau enggak penerapan pajak, apakah itu udah kelihatan progresnya untuk perbaikan, improvement? Saya nggak mau bawa masalah tambahan sih sebenarnya sih, Pak. Cuman kan habisnya Bapak dulu udah pernah jadi kepala dan ada di posisi untuk ditanya. Ya, pendek kata mungkin belum, dan kita masih menunggu. Dan hemat saya nggak ada gunanya ngoceh, ngeluh. Sekali lagi, sebagai orang yang pragmatis ya saya akan bertanya, what are we gonna do about it? Ya kan? Apa yang di tingkat pelaku usaha
ya, di tingkat akar rumput yang kita bisa lakukan bersama, ya, sebagai masyarakat sipil. Jadi jangan, mungkin ya, nggak ada gunanya juga ngoceh terus ya kan. Ya udah banyak orang yang ngoceh kan, udah banyak orang yang menyuarakan, dan saya himbau tetap lantang bersuara ya. Kita tetap harus menghadirkan akuntabilitas ya, bagi yang berwenang dan bertanggung jawab. Tapi kalau semua tenaga kita habis di situ, kan kita akhirnya tidak mengurus hal-hal yang praktis yang bisa memitigasi ya, mengurangi dampak negatif daripada hal-hal yang kita keluhkan. Tapi apa yang bisa dilakukan, Pak, sama pengusaha, sama Siap. grassroots gitu? Nah, Mas Leon, ini kan mungkin soal perkara saya, soal impor gula, udah cukup ya. Udah berapa minggu saya keliling ke podcast, wawancara media, ya. Mungkin bentar lagi udah saatnya untuk move on. Nah, saya mau move on-nya ke apa ya? Saya mau move on ke tips and tricks bagi pelaku usaha, terutama yang menengah, kecil, dan bahkan mikro ya. Ya, ilmu usaha yang semoga bermanfaat ya. Saya mau tes ombak, saya mau tes pasar ya. Apakah ide ini akan laku, apakah bermanfaat bagi pelaku usaha atau tidak ya. Nanti kita bisa menyesuaikan. Misalnya ya, saya kasih contoh. Mungkin Mas Leon pernah dengar sebuah konsep yang diformulasikan oleh konsultan yang namanya McKinsey, yaitu the 80-20 rule, ya, 80-20, dan itu kelihatan di mana-mana. Ya. Sebagai contoh, di hampir semua sektor, hampir semua bisnis, 20% nasabah terbaik itu menghasilkan 80% dari profit perusahaan. Atau sekarang di era digital kita kadang-kadang istilahkannya itu super customer atau super user, ya. Misalnya ya, dan lebih ekstrim lagi, semakin digital semakin ekstrim. Misalnya layanan digital seperti Spotify, musik, ya. Mungkin 97% dari user Spotify itu ambil layanan yang gratis, ya, yang beriklan. Mungkin hanya 2-3-4% dari pengguna Spotify itu merupakan pelanggan berbayar, ya, yang bayar abonemen bulanan. Tapi ya 2-3-4% pelanggan yang berbayar itu menghasilkan mungkin 98% daripada keuntungannya Spotify, atau bahkan mungkin menghasilkan 107% dari profit atau keuntungan Spotify. Yang lainnya mungkin merugi, tapi mereka butuh skala ekonomi. Mereka butuh ratusan juta pelanggan untuk bisa punya seleksi musik, ya, punya pilihan musik yang luas gitu ya, yang kemudian menjadi magnet untuk super user ya, yaitu 2-3-4% yang mau menikmati fitur khusus ya, seperti bisa download musik, bisa save playlist dan sebagainya, yang kemudian berbayar gitu ya. Nah, mungkin banyak pelaku usaha kita secara intuisi ya, secara insting ya, agak merasakan gitu ya, wah, dari semua nasabah saya ada nasabah yang lebih penting ya, yang udah lama jadi langganan dan sebagainya ya. Mungkin mereka belum menjadikan itu sebuah paradigma yang baku ya, itu belum dijadikan semacam prinsip usaha ya. Jadi jangan buang-buang waktu, buang-buang tenaga dengan nasabah yang tidak konsisten atau tidak terlalu menguntungkan ya. Lebih baik fokus ke nasabah yang jelas, kelihatan, wah ini nasabah yang nggak pelit, ya kan, negonya nggak terlalu kenceng, ya, masih waras lah, ya kan, dan enak, ya, untuk kita berdagang dengan nasabah itu, ya. Dan banyak pelaku usaha itu terlalu fokus ngincer nasabah baru, ya. Bagaimana cari nasabah baru, gimana nambah nasabah. Sementara nasabah yang sudah setia, ya, yang sudah dan sebetulnya adalah sumur utama
penghasilan atau keuntungan itu sering dicuekin ya, karena kayak diremehkan ya, kita anggap enteng ya, mereka kan udah aman lah ya. Satu riset menunjukkan bahwa untuk mengakuisisi satu nasabah baru itu biayanya 10 kali lipat dibandingkan mempertahankan satu nasabah yang udah ada ya. Jadi seringkali usaha itu tidak efisien ya, karena pengurusnya, manajemennya terlalu sibuk cari customer baru ya kan, banyak habisin uang untuk iklan, beriklan ya kan, untuk promosi, pokoknya gimana caranya cari customer baru, nambah customer ya, nambah nasabah, sementara yang sudah ada itu kurang dilayani ya. Ya, hal-hal yang kayak ini menjadi sebuah ilmu ya, kalau kita lebih jeli ya, lebih punya pengetahuan seperti itu ya, mungkin akan lebih efektif dalam menjalankan usaha ya, dan itu bisa memperbaiki kinerja usaha terlepas kebijakan pemerintah seperti apa. Iya. Maksudnya kalau misalnya itu berarti apakah dari Pak Tom sendiri sedang kepikiran untuk move on-nya itu mendirikan konsultan atau pelatihan atau kayak gimana? Masih meraba-raba ya. Saya kira kalau konsultan sih enggak lah ya. Tapi dengan perhatian publik yang ada gitu ya, dan kesediaan platform-platform seperti Mas Leon ya kan, dan podcaster lain, influencer lain untuk bersedia menghadirkan saya, mungkin mulai dari berbagi ilmu di podcast, berbagi ilmu melalui media sosial ya kan, berbagi ilmu dengan video-video singkat, karena kayaknya di abad ke-21, apalagi untuk generasi muda milenial, Gen Z, Gen Alpha apalagi, lebih terbiasa mengkonsumsi konten seperti ini dalam bentuk video singkat ya kan, atau podcast, kalaupun mau konten yang agak panjang ya, untuk baca paparan 40 halaman dengan butir-butir ya kan, seperti PowerPoint itu agak udah nggak terlalu zaman gitu ya. Wah, saya sih support banget kalau misalnya Pak Tom mau berbagi ilmu dari segi bisnis. Saya kira itu lebih mendesak saat ini ya. Itu yang lebih mendesak bagi banyak kalangan ya, karena ekonomi lagi tertekan dan kita justru harus semakin canggih, semakin efisien, semakin jeli, semakin savvy ya, semakin canggih dalam menjalankan dan mengembangkan masing-masing usaha kita. Iya. Wah, kalau misalnya Pak Tom yang ngajar, praktisi, wah, pasti banyak yang sign up, Pak. Ya, mungkin nanti ada VIP service-nya. Sama kayak Spotify punya ada premium service, ada yang gratis, ada yang premium service. I don't know yet. Iya. Kita lihat bagaimana reaksi pasar, bagaimana permintaan dari pasar ya. Iya. Ya, soalnya saya rasa butuhlah seorang praktisi yang ngajarin itu. Ya. Sebenarnya kan udah banyak ya, tapi nggak tahu. Moga-moga saya membawa sebuah perspektif yang unik dan baru ya, fresh gitu ya, sesuatu yang baru yang belum diajarkan atau belum di-sharing oleh praktisi atau pengajar lainnya gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin di Indonesia dari segi, contoh dari segi perizinannya, ease of doing business, itu kan saya udah pernah ngalamin sendiri di mana beli tanah, KDB KLB-nya sekian, GSB-nya sekian, bener, itu yang kita beli. Ternyata prakteknya, Iya. prakteknya kan sedikit berbeda gitu dan. Misalnya ya, seberapa jauh pelaku usaha sekarang sudah pakai alat digital seperti Google Maps ya, dan yang kita kenal semuanya adalah Google Maps ya. Tapi ada banyak jasa pemetaan yang lebih canggih ya, yang resolusinya lebih tinggi. Memang tidak gratis seperti Google Maps ya, berbayar, tapi daripada kena tipu, mungkin coba cari layanan peta satelit dengan resolusi tinggi ya kan, dan bahkan bisa pesan, saya mau foto satelit ya, atas lokasi ini ya, ini koordinatnya. Nanti dia akan bilang,
biayanya segini, ya. Memang tidak gratis, tapi mendingan keluar uang berapa ratus ribu rupiah atau berapa juta, bahkan berapa juta rupiah, daripada kena tipu yang nantinya merugikan ratusan juta atau bahkan miliaran kan. Jadi, nah ini mungkin orang belum tahu, oh ada ya pelayanan fotografi satelit resolusi tinggi yang bisa special order ya, bisa pesan khusus, oh saya mau image, saya mau foto satelit resolusi tinggi lokasi ini gitu ya, berapa biayanya gitu, semuanya bisa dipesan lewat internet gitu. Iya, iya. Saya mau ngomongin mengenai ekonomi, Pak Tom. Kan ada datanya kita tumbuh 5,12%. Tapi ada beberapa, kalau misalnya kita pantau dari medsos, mereka merasakan ada disconnect gitu dengan apa yang mereka rasakan di lapangan gitu. Ada konsep misalnya Rojali dan Rohana. Nggak tahu nih, mungkin Pak Tom sempat catch up atau enggak dengan pemberitaan sekarang? Kebetulan tahu yang apa? Rombongan jarang beli sama rombongan hanya nanya. Ya. Terus juga ada data yang udah beberapa waktu yang kemarin sih, tapi middle class kita tuh turun. Dan sayangnya turunnya itu bukan yang gara-gara mereka turun untuk naik kelas, tapi turun itu ke bawah. Betul. Gitu. Lalu kalau misalnya kemarin ada datanya juga dari segi penjualan mobil di tahun 2024 first half, bulan 1 sampai bulan 7, sama bulan 1 sampai bulan 7 tahun ini, itu datanya turun 10%. Gitu. Nah, jadi apa pandangannya? Apakah ini angka yang emangnya ini bisa direkayasa kah? Ini angka beneran atau kayak gimana menurut Pak Tom? Kembali lagi ya, apakah kita akan menghabiskan waktu dan tenaga ya untuk ngoceh soal itu, ya, atau kita lebih fokus ke hal-hal praktis yang bisa langsung, ya, semoga dalam jangka pendek langsung meningkatkan kinerja usaha kita, ya. Saya rasa lebih baik kita fokus ke hal-hal yang praktis. Dan kalau lebih makro, ya, ini lucu, banyak pembuat kebijakan dan banyak politisi sampai sekarang pun ya, sampai mencapai titik atau posisi tertinggi dalam jabatan, dalam pemerintahan, masih belum ngerti apa itu pertumbuhan ekonomi sebetulnya, ya, atau dari mana itu pertumbuhan ekonomi. Ya, mulai dari hal yang mendasar, ya. Misalnya gini, banyakkan pasti saya yakin kalau di tes spontan, banyakkan pejabat, politisi tidak tahu bahwa formula GDP itu bukan hanya C plus I plus G plus X minus IM, ya, maksudnya konsumsi, belanja negara atau APBN, investasi dan net ekspor. Ada satu lagi rumus, ya, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan jumlah pekerja plus pertumbuhan produktivitas pekerja. Ya. Jadi andai kata ada sebuah ekonomi yang bertumbuh 3% per tahun, mungkin jumlah pekerjanya nambah 2% setiap tahun, dan produktivitas masing-masing pekerja atau secara rata-rata, ya, secara agregat, naik 1% per tahun. Jadi 2 plus 1 jadi 3. Ya. Nah, berarti pertumbuhan ekonomi itu secara sangat mendasar ya. Datangnya dari pertumbuhan jumlah pekerja yang bekerja, ya, bukan yang nganggur. Kedua, dari kenaikan produktivitas para pekerja. Nah, apa yang membuat produktivitas pekerja naik? Ya, pada dasarnya namanya nilai tambah. Ya. Kalau nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing pekerja naik setiap tahun, ya. Dan apa itu nilai tambah? Ya. Nilai tambah itu ya peningkatan kualitas, peningkatan inovasi, ya. Jadi sesuatu yang lebih bagus, lebih baik, ya. Atau dengan harga yang lebih murah, ya. Itu nilai tambah. Ya. Bagaimana caranya memberikan nilai tambah yang lebih besar?
ya inovasi produk, inovasi layanan, eh, kualitas produk, ya, kualitas layanan dan kualitas jasa, dan itu 1000 faktor yang setiap pelaku usaha mengilhaminya dengan berjalannya waktu. Ya, misalnya, oke, jasa restoran, tentunya ada aspek lokasi, ya kan? Ada aspek kualitas makanannya, minumannya, ada aspek pelayanannya, ya, bukan hanya pelayanan yang cepat, tapi pelayannya juga ramah, ya kan? Rapih, terus biaya-biaya, ya kan? Harus diimbangi dengan biaya sewa, biaya pekerja, ya, biaya upah, ya. Tapi seninya kan di situ. Ya pelayan yang ramah dan canggih itu biasanya upahnya lebih tinggi, ya kan? Atau misalnya lokasi yang lebih strategis, pasti sewanya lebih mahal, ya kan? Dan mengimbangi itu kunci dari kesuksesan sebuah usaha, apalagi secara berkelanjutan, ya kan? Inovasi, menunya kalau nggak pernah berubah, ya, atau tidak pernah gitu terhadap yang lagi trending, ya. Misalnya, wah lagi trending, lagi viral nih, apa mochaccino dengan kayu manis gitu. Ya oke, itu masukin di menu, ya kan? Wah yeay, jadi orang excited, yeay ada mochaccino dengan kayu manis gitu kan, karena itulah yang lagi trending, ya. Atau misalnya interior restoran itu Instagramable, estetika makanannya juga Instagramable, ya, orang mau fotoin terus posting ke medsos, ya. Itu semua inovasi, ya. Dan sebetulnya pertumbuhan ekonomi dari situ, ya. Tentunya ada makro, kerangka makro, ya, regulasi perpajakan, ya, kepastian hukum, ya, ketertiban hukum dan sebagainya, ya. Tapi pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dari situ, ya. UMKM berarti. Nah, itu juga UMKM mungkin hanya katakan 30%, ya, dari perekonomian, tapi mungkin 95% dari lapangan kerja, ya. Jadi balik lagi, kalau kita hanya ngejar pertumbuhan ekonomi, mungkin kita nggak akan fokus ke UMKM, ya, karena terus terang UMKM mempekerjakan banyak orang, tapi kontribusi pada ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi tidak besar, ya. Dan kalau mau cepat, ya, hanya ngejar spesifik angka pertumbuhan ekonomi, ya lebih cepat ngejar proyek-proyek yang padat modal, bukan yang padat karya, ya. Tapi itu tidak akan mensejahterakan rakyat banyak, ya. Itu tidak akan banyak membuka peluang kerja, ya, lapangan kerja, karena itu pada modal, ya. Misalnya termasuk proyek yang saya bawa dari investor luar, misalnya proyek petrokimia, ya, $3 miliar, 50 triliun, angka yang sangat besar, ya, dan omsetnya akan besar sekali. Jadi output atau produksi tahunan komplek petrokimia itu, ya, pabrik bahan baku plastik itu akan besar sekali. Jadi kontribusi kepada ekonomi akan besar sekali. Tapi mungkin hanya akan mempekerjakan beberapa ratus orang, ya. Politisi seringkali punya obsesi dengan pabrik, ya, karena mau gunting pita pabrik, ya. Terus ada semacam konsep romantis, ya, bahwa pekerja pabrik itu, ya, itulah pekerja kita gitu, ya. Tapi saya suka bilang satu mall, ya, satu shopping mall gitu, ya, satu mall mungkin mempekerjakan jumlah pekerja ekuivalen dengan 8 pabrik, ya. Jadi saya selalu menggaungkan sektor jasa, ya, karena itu padat karya, ya. Tidak ada mesin untuk
cukur rambut seseorang. Ya, tidak ada mesin yang bisa dandan orang seperti salon gitu ya. Mesinnya pun dibuat, mungkin orang merasa aneh ya atau males dicukur rambutnya atau didandan ya rambutnya oleh mesin atau robot. Mereka maunya ya sambil ngegosip kan sama tukang cukurnya atau apa makeup artistnya atau gimana ya. Jadi sekarang udah ada robot yang bisa masak, ya kan? Tapi bagian dari pengalaman untuk kulineran itu adalah tahu siapa chefnya, siapa juru masaknya, dan apa sih ide dia, apa sih kelucuan dia gitu ya, yang membuat resepnya atau masakannya unik gitu ya. Makanya kan ada celebrity chef gitu ya, dan ya itu justru lebih menciptakan lapangan kerja. Tapi mungkin tidak akan mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi ya, secara fantastis. Tapi sekali lagi, tujuan kita apa? Lapangan kerja atau pertumbuhan ekonomi? Ya, dan banyak orang berasumsi bahwa dua-duanya sama aja. Ya kan, kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, pasti lapangan kerja akan otomatis. Ya. Sama sekali enggak. Jadi sekali lagi ada kegagalan memahami hal yang mendasar. Ya. Tergantung apakah pertumbuhan ekonomi dimotori oleh pasar modal, ya, sangat-sangat bisa terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi tapi lapangan kerja kosong, ya. Atau dimotori oleh sektor yang padat karya, bisa aja kita harus menerima tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah tapi lebih banyak peluang kerja buat lebih banyak orang. Saya pengen move on ke final segment kita, yaitu personal finance. Ini, ngomongin uang nih, soalnya banyak yang kepo sama portonya Pak Tom nih. Saya tadi udah sedikit spill di bagian awal bahwa LKPN-nya Pak Tom kebetulan kan ada di publik gitu kan. Dan dari 100 miliarnya ini di tahun 2019, menariknya 94 miliarnya itu di surat berharga. Boleh spill nggak sih Pak, apakah itu kan 2019, ya. Sekarang ini 2025, apakah persentasenya ini masih sama? Mayoritas tuh di situ? Persentasenya masih sama, ya. Tapi total nominalnya berkurang banyak, karena tentunya untuk biaya pengacara, ya, biaya-biaya legal dalam membela perkara saya lumayan besar, ya. Dan saya kan beberapa tahun ini tidak berbisnis ya. Jadi mungkin maka dari itu, mumpung lagi tidak menjabat, ya mungkin harus lebih ngelihat atau lebih memperhatikan portfolio, ya, kembali lebih fokus mengatur portfolio dan berinvestasi, ya, dan membangun kembali ya posisi keuangan saya. Ini menarik sih. Maksudnya menariknya dari tadi kita dari awal tuh ngomongin, dan mungkin orang yang ngedengarnya juga sacrifice-nya dari satu angle, dari sisi hukum. Tapi sebenarnya dari segi dana pun juga sacrifice. Jelas. Karena tidak mungkin saya mengembangkan portfolio, ya, tidak mungkin saya mengembangkan bisnis dari dalam penjara, ya kan. Dan bahkan saat saya mengkampanyekan Pak Anies, Pak Muhaimin, kan saya harus stop ngurus portfolio, ngurus usaha, ya. Kalaupun ada, ya yang ada pengeluaran, ya kan, harus mencairkan portfolio, ya kan, harus melikuidasi dan membayar kegiatan kampanye, ya kan, sumbangan untuk kampanye dan sebagainya, ya. Dan it's okay, ya. Daripada uangnya dipakai buat beli mobil mewah atau hal-hal mewah lainnya. Jam tangan biasanya. Jam tangan tuh ya bagi saya aneh banget ya. Itu kan benar-benar tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Tidak ada bunga yang keluar dari Apple Watch. Nah ini fungsional kan. Ada berbagai fungsi. Ukur kesehatan atau olahraga ya, dari
ya sangat fungsional lah. Tapi ya memang karena saya berkarir di bidang keuangan ya, dan saya memang dari latar belakang pasar modal, ya saya punya keyakinan tertentu ya, saya merasakan dengan sangat gitu ya, beberapa prinsip investasi, ya kan lebih liquid lebih baik, ya kan, rumah itu sangat illiquid. Oh iya, soalnya kalau misalnya teman-teman belum baca, rumah asetnya tuh kalau misalnya rumah 0, jadi 100M rumahnya itu 0, sama kendaraan kalau nggak salah 0 juga. Makanya ada yang nanya, emang Bapak nggak percaya sama sektor properti gitu? Tadi sebelum rekam podcast kita sempat ngobrol ya, kendaraan itu kan kena depresiasi. Ya. Jadi biasanya kalau mobil, saya selalu pakai mobil yang dimiliki oleh PT. Ya, karena mobil yang dimiliki oleh PT, depresiasinya mengurangi taxable income. Ya kan? Sementara mobil yang dimiliki oleh pribadi, ya, depresiasinya tidak bisa dipotong dari taxable income ya, dari penghasilan yang kena pajak. Itu sebagai contoh ya, ya lebih rasional mobil yang dimiliki oleh PT daripada dimiliki oleh perorangan atau keluarga. Ya. Bahkan dari hal simple ya, sederhana seperti pajak. Kedua juga pas saja kan, saya kan karena memang berorientasi internasional, saya banyak keluar negeri. Jadi kalau saya punya mobil, pasti bakal nganggur, banyak nganggur. Tapi kalau punyanya PT, pasti dipakai oleh karyawan yang lain, ya pas lagi nggak pakai, dan itu semacam aset bersama, gitu ya. Ada data yang menunjukkan mobil itu secara rata-rata ya, nganggur di tempat parkir 90%. Ya. Sementara nilainya turun terus kan, depresiasi terus. Jadi daripada mobil pribadi yang nganggur di garasi atau di parkiran kantor, ya, 90% dari waktunya, mendingan kan jadi aset bersama, kolektif, yang oke, kalau lagi nggak pakai saya, bisa pakai orang lain. Nah ini trik-trik bisnis lagi ya, yang moga-moga bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Lebih baik aset kayak mobil masukin ke PT, jangan dimiliki pribadi ya. Properti, kalau kita lihat datanya ya, dan ini ya mungkin akan tidak populer ya saat saya menguraikannya. Pertama, Siska dan saya dari awal kita menikah ya, selalu sukanya tinggal di apartemen, tidak pernah suka tinggal di rumah ya. Bagi kami apartemen jauh lebih efisien ya, daripada rumah. Kedua, lebih fleksibel ya. Jadi kami juga tidak pernah beli apartemen, kami selalu nyewa atau numpang ya kan? Dan selama 20 tahun terakhir di Jakarta, saya sudah pindah 3 kali ya kan, pindah-pindah apartemen. Dan sayangnya ya, apartemen di Jakarta itu bukan sebuah investasi yang baik, atau maaf saya ralat, baik tidak baik itu tergantung orang ya, masing-masing ngincernya apa gitu ya. Tapi lebih tepatnya apartemen itu bukan sebuah investasi yang menguntungkan ya. Nilainya cenderung turun, dan kalaupun umpamanya itu dibeli sebagai investasi untuk disewakan sehingga menghasilkan pendapatan sewa gitu ya, yield atau rasio sewa dibandingkan dengan biaya akuisisi itu rendah ya, dibandingkan risikonya bahwa harganya terus turun atau ada kejadian kebakaran atau whatever ya, atau maintenance problem dan lain-lain ya. Jadi lebih menguntungkan untuk nyewa daripada punya. Nilainya cenderung turun, repot dengan maintenance, dan
permasalahan gedung ya. Dan kalaupun disewakan ya, ke orang lain juga penghasilannya nggak seberapa. Ya, saya sangat mengikuti itu soalnya saya pernah lakukan research-nya dan udah pernah dipublish juga. Jadi antara sewa versus beli, yield-nya itu berapa persen, paling bisa dapatnya 5% misalnya. 5%, tapi orang pikir, oke, gue misalnya punya apartemen 100 juta, nyewainnya 5 juta misalnya. Persis, Tapi mereka lupa, ada occupancy rate. Persis. Habis itu ada Persis. property agent fees. Persis. Habis itu mereka lupa bahwa kalau misalnya lu sewa menyewa, ada PPh 10% Persis. final. Persis. Jadi kalau misalnya hitung net-netnya, Dipotong-potong-potong, sisanya mungkin 3% gitu mungkin. persis. Iya. Sementara ya taruh uang di bank juga dapat segitu kan. Iya. Itu cair, bisa dicairkan sewaktu-waktu. Ya, sementara apartemen, rumah mau dijual butuh waktu yang panjang ya, dan ketidakpastian berapa yang akan cairnya gitu ya, berapa nilai nominal yang akhirnya kembali sebagai tunai ya. Iya, betul. Ada yang nanya, Pak Tom investasi di kripto nggak? Apakah surat berharga ini artinya mayoritas porto yang konservatif atau ada campuran yang saham dan lain-lain? Yang bisa saya sampaikan ya, tentunya ada bagian yang liquid dan ada bagian yang tidak liquid. Ya. Menarik sih, ada netizen yang mengedarkan kembali berita dari tahun 2017 ya, waktu Bitcoin pertama kali menarik perhatian publik di Indonesia, dan BI Indonesia sempat melarang atau menghimbau ya, jangan ke Bitcoin, jangan ke kripto. Sementara saya menyampaikan kepada media, saya sangat mendukung, ya, saya sangat percaya pada Bitcoin, dan saya sangat percaya pada kripto ya. Saya bilang waktu itu dalam wawancara saya dengan Bloomberg ya, bahwa saya percaya bahwa kripto itu adalah masa depan ya, tidak bisa dihindari ya. Era kripto itu akan hadir dan kita harus siap ya. Nah, itu tahun 2017 waktu Bitcoin masih kalau nggak salah kayak 12.000, 17.000, sekarang udah $10.000 ya per Bitcoin. Saya percaya pada kripto, tapi hati-hati ya, harus kita bedakan. Menurut saya Bitcoin itu unik ya, mungkin satu-satunya istilah saya mungkin the real crypto ya. Real crypto itu tidak dikelola oleh siapapun, itu sebuah algoritma yang otomatis ya, jadi tidak ada yang bisa cetak Bitcoin ya, tidak ada yang bisa tiba-tiba membanjiri pasar dengan supply atau pasokan Bitcoin yang baru gitu ya. Nah, kemudian ada kripto yang mainstream ya, yang utama seperti XRP atau ya yang besar-besar lah ya, yang dikelola oleh lembaga yang agak kredibel. Ya, mereka akan menjaga nilainya kan. Pasti masih fluktuatif, dan lembaga yang mengurusnya, yang mengelolanya bisa membuat koin baru. Kalau dia mau, bisa aja dia membanjiri pasar dengan koin baru ya, sehingga harganya anjlok. Tapi dia tahu dia punya tujuan jangka panjang, dan dia harus jaga kredibilitas daripada koin yang dia terbitkan, ya kan? Maka dia jaga nilainya kan. Tentunya ada stable coin ya, yang di backing ya, didukung oleh aset yang nyata, yaitu obligasi dolar, banyak kan obligasi pemerintah Amerika ya. Dan memang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilainya 1:1 kan, satu stable coin lawan $1 gitu ya. Nah, ini contoh yang pengorbanan tadi ya, sejak mulai aktif mengkampanyekan Pak Anies ya, dari sejak beliau selesai masa jabatan sebagai Gubernur DKI di 2022 ya, sampai sekarang saya belum sempat menggarap investasi di kripto. Tapi salah satu hal yang mendesak buat saya sih, saya mau segera mendiversifikasi portfolio saya
sebagian Iya. ke kripto. Kalau misalnya saham, tapi menarik Pak Tom mengerti dari stablecoin lah, XRP lah. Maksudnya itu buat orang yang saya nggak expect yang anaknya lagi mau kuliah dan bisa ngobrol lagi gitu. Siap. Kalau saham gimana? Menarik. Mungkin pelajarannya di sini ya, itu benar-benar harus realistis terhadap gaya hidup dan struktur hidup masing-masing. Ya. Dengan berbagai tanggung jawab dan kewajiban saya di bidang perpolitikan, ya kan, dan sosial dan sebagainya, nggak mungkin saya ngikutin perkembangan saham dari hari ke hari, atau bahkan dari minggu ke minggu, atau bahkan dari bulan ke bulan. Ya. Jadi lebih masuk akal untuk saya beli ETF atau reksadana. Ya. Dan memang ada riset yang menunjukkan pilihan kategori aset itu lebih berpengaruh kepada keberhasilan portfolio secara total ya, jangka panjang daripada milih-milih antara saham. Ya. Apakah saya beli Boeing atau saya beli Airbus? Ya. Itu tidak begitu berpengaruh dibandingkan seberapa persen saya masukkan ke saham dan berapa persen saya masukkan ke obligasi. Ya. Jadi yang namanya asset allocation itu lebih berpengaruh kepada total return jangka menengah jangka panjang daripada milih-milih saham, milih-milih obligasi. Ya. Jadi lebih mikirin pilihan aset class ya, kategori aset. Ya, berapa yang ke obligasi, berapa ke saham, berapa ke kripto atau komoditas seperti emas. Ya. Jadi struktur portfolio lebih penting daripada milih-milih saham tertentu ya. Ya. Ini nyambung ke pertanyaan terakhir nih. Sebagai seorang profesional di bidang keuangan dan investasi, tolong kasih tips investasi untuk anak muda. Siap. Mungkin yang paling sederhana, yang paling mendasar, ya, dan paling gampang ya, adalah diversifikasi. Ya. Dan mulai dengan tabungan kita, termasuk mata uang. Ya, jadi tadi Mas Leon sudah singgung bahwa tren rupiah jangka panjang selalu melemah, selalu depresiasi. Nah, itu kan sudah publik, semua orang juga tahu. Ya. Kita lihat tren rupiah 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir selalu melemah. Ya. Sementara bagi kita yang bekerja di dalam negeri, ya kan penghasilan kita semuanya rupiah. Ya. Jadi ngapain kita taruh semua tabungan kita juga di rupiah? Udah tahu nilainya akan turun terus kan? Nah, di tingkat pribadi, individu, tentunya yang paling gampang adalah diversifikasi mata uang. Sesederhana membuka rekening valuta di bank yang kita pakai, ya. Kemudian mengkonversi sebagian atau bahkan seluruh tabungan kita ke mata uang yang stabil. Ya. Karena kan salah satu tujuan kita dalam menabung adalah menjaga daya beli daripada tabungan itu jangka panjang. Ya. Nah, kalau semua tabungan kita di rupiah, pertama dengan inflasi, tentunya daya beli kita turun terus. Ya memang ada bunga yang mengkompensasi ya turunnya daya beli tabungan tersebut akibat inflasi ya. Kalau inflasi katakan 3%, bunga 4%, ya daya beli kita terjaga. Tapi ada risiko devaluasi. Ya sama seperti tadi Mas Leon uraikan, investasi beli apartemen, ya mungkin kelihatan oke, tapi gitu dipotong-potong gitu ya dengan pajak, dengan okupansi, dengan dengan broker fee dan sebagainya, ternyata ujungnya nggak begitu menguntungkan. Demikian juga dengan tabungan, mungkin kelihatan bunga lebih dari inflasi, tapi gitu dipotong dengan devaluasi, dipotong dengan biaya-biaya lain gitu ya. Tidak begitu menguntungkan. Sementara mungkin kalau kita nabung pakai dolar atau nabung pakai euro, mungkin bunganya tidak setinggi bunga rupiah, ya, tapi mungkin daya belinya lebih terjaga, ya, nilainya lebih stabil daripada mata uang rupiah, ya, atau bahkan mata uang ringgit atau Thai baht atau rupi India gitu ya. Ya mau tidak mau ya, suka tidak suka mata uang seperti euro, tentunya US dollar itu karena peran mereka sebagai
uh, global reserve currency ya, mata uang dunia cenderung lebih stabil. Apalagi yang namanya safe haven currency, ya, mata uang yang kalau ada krisis semua orang larinya ke situ. Yang paling terkenal tentunya Swiss franc, tapi itu buat kita nggak praktis ya, karena kita nggak banyak urusan dengan Swiss ya, kecuali ada orang yang memang hobi liburan ke Swiss tiap tahun ya. Tapi kita nggak banyak impor dari Swiss, kita nggak punya banyak ini ya. Atau Singapura dollar, ya itu lebih familiar buat kita ya, karena tetangga sebelah, dan juga lebih familiar buat perbankan atau institusi. Jadi mengkonversi Singapura dollar ke rupiah itu gampang ya. Atau misalnya kita mau kasih hadiah ke orang ya kan, misalnya kawinan atau whatever, Singapura dollar, ya dia nggak akan kaget ya kan. Oh oke, Singapura dollar. Sementara kalau misalnya dikasih hadiah kawinan gitu ya, Canadian dollar gitu, karena dolar Kanada, ini aku pakai buat apa ya, ini ngapain ya, nukernya gampang nggak ya gitu. Sementara ya ke money changer kan nuker Singapura dollar kan sangat gampang ya. Ya memang nuker Canadian dollar juga gampang, cuman kita kan lebih terbiasa ya, nggak biasa gitu di sebelah soalnya. betul. Ya. Itu kira-kira. Thank you banget Pak Tom atas waktunya, really appreciate your time.